karena dialah aku datangkan segala macam bentuk kenikmatan. Siapa? Rasul. Oh, lanjut lagi nih. Wa qala Junaid al-Baghdadi, qaddasallahu sirrahu. Imam Junaid al-Baghdadi ini salah satu muridnya Imam As-Sarusikti. Ada yang bilang As-Sari Sakoti. Sari Sakoti. Yeah. Sufi besar, wali besar Imam Junaid al-Baghdadi. Man hadhara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Kata beliau, orang yang menyengaja dirinya datang ke maulid Nabi. Sengaja datang ke maulid Nabi SAW. Dan memang orang itu waktu datang ke maulid Nabi tujuannya mengagungkan maulidnya Apa kata beliau? Faqad faza bil iman. Maka sesungguhnya orang ini telah berada di dalam kemenangan dengan keimanan. Wa qala Ma'rufun al-Qarhi qaddasallahu sirrahu. Imam Ma'ruf al-Qarhi beliau mengatakan, man hayya'a ta'aman li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sibuk nyediain makanan li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apa? Karena maulid Nabi SAW, inti buat acara, inti siapin makanan. Semata karena untuk maulid Nabi SAW, inti kasih makan orang. Wa jama'a ikhwanan, kemudian dikumpulkan sahabat-sahabat, kawan-kawan, ya. Wa aqada sirajan, dan dia terangin tempat pembacaan maulid dengan lampu. Wala bisa jadi dan dia pakai baju yang baru. Wa tabakhara, dia bakar bukhur di majelis maulid. Wa ta'attara, dia pakai wangi-wangian di badannya. Itu semua ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lakukan itu semua karena dasaran mengagungkan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Maka besok orang kayak gini bakal dikumpulin sama Allah di hari kiamat di dalam rombongan orang-orang yang pertama, yaitu rombongan para nabi. Wa kana fi a'la iliyyin. Orang ini bakal ditempatin di tempat yang tinggi nanti bersama orang-orang yang derajatnya tinggi sama Allah Ta'ala. Wa qala wahidu asrihi wa faridu dahrihi al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini yang ngarang kitab Tafsir Mafatihul Ghaib, Tafsirul Kabir, yang dijulukin yang punya 1000 dalil akal akan wujudnya Allah Ta'ala. Jadi orang-orang di zamannya itu kalau nyebut namanya Imam Ar-Razi, bukan Imam Ar-Razi, orang yang punya dalil. Man lahu alfu dalil biwujudillah, orang yang punya dalil 1000 dalil akal dengan wujudnya Allah Ta'ala. Ma min syakhsin, beliau katakan, tidaklah dari seseorang qara'a maulidan Nabi SAW, membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin, dia nggak baca maulid Nabi SAW di atas garam, au burin atau gandum, au syai'in akhar atau barang lainnya, makanan, minuman, apaan aja. Kayaknya kalau hadir maulid disuguhin makanan jangan nggak makan. Karena yakin makanan yang disiapin sebelum disajikan ke kita orang, belum dibagi-bagiin ke hadirin, itu udah kena bacaan maulid. Ya, au syai'in akhara minal ma'kulat. Ya. Illa dhaharat fihi al barakatu wa fi kulli syai'in. Kecuali
kecuali makanan, minuman dan lain-lain sebagainya yang disajikan itu, yang dibacakan maulid, akan tampak padanya keberkahan dari Allah Ta'ala. Wasala ilaihi min dzalikal ma'kul fa innahu yattaribu wa la yastakiru hatta yaghfirallahu liakilihi. Waktu itu makanan atau minuman atau apapun, buah-buahan yang kena bacaan maulid, waktu kita makan sampai ke perut kita, ini makanan atau minuman gak bakal pernah bisa diem. Yottorib, gak bisa tenang, bergejolak terus. Bergejolak sampai kapan? Sampai Allah Ta'ala mengampuni orang yang memakan itu. Wa in kuri'a maulidun Nabi SAW ala ma'in. Dan bila mana maulid Nabi SAW dibacakan di atas air, nah ini makanya orang-orang dulu kalau kita lihat, kalau hadir maulid bawa aqua, botolnya dibuka tutupnya. Betul nggak tuh begitu? Tujuannya apa? Ini ada dalil. Air kena bacaan maulid Nabi SAW. Faman syariba min dzalikal ma'. Kemudian orang yang minum air tersebut, dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin. Maka waktu dia minum air itu, di saat itu juga Allah hantarkan 1000 cahaya masuk ke dalam hatinya. Dan 1000 rahmat Allah hantarkan ke dalam dirinya. Kita bayangin nih. Wa kharaja minhu alfu ghillin wa illatin. Allah keluarkan dari dalam hati kita 1000 penyakit. 1000 penyakit. Ya, 1000 belenggu. Wala yamutu dzalikal qalb yauma tamutul qulub. Dan hati itu enggak bakal mati, enggak bakal pernah mati hati itu di saat di manakala Allah matikan semua hati para hambanya. Ente tahu yauma tamutul qulub itu kapan? Waktu Dajjal keluar itu hari dimatikannya hati sama Allah Ta'ala. Orang yang selamat di hari itu orang yang punya iman. Makanya Nabi pesan, kalau ente ngalamin hari itu, kata Nabi, ente masih ada sanak famili dari golongan perempuan, masih punya ibu, masih punya istri, anak perempuan, kurung pasung di dalam kamar. Jangan sampai dia lihat Dajjal. Karena kenapa? Orang perempuan kalau ngelihat Dajjal baru ngelihat aja udah beriman langsung. Ini Nabi SAW yang bilang. Paham gak? Tapi kita lihat dahsyatnya maulid Nabi SAW ini, dahsyatnya kayak gini. Air di majelis maulid, kalau kita minum tuh air, hati kita gak bakal mati waktu Allah matikan, di hari Allah matikan para hati-hati hambanya itu. Masya Allah. Dan gak ada fadilah kayak gini di zaman Nabi sebelumnya, gak ada. Ini cuma buat Nabi Muhammad dan umatnya. Gak ada. Ya. Wa man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahim maskukatin fiddatin kanat aw dhahaban wa khalatatil kadarahim bi ghairiha waqa'at fiha al barakatu wa la yaftaqiru sahibuha wa la tafrughu yaduhu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan ada dirham, mau yang dari perak kek, mau yang dari emas, kalau dibacain maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dicampur sama duit kita yang lain, simpan, apa dikatakan? Niscaya kita nggak bakal pernah miskin, fakir, nggak bakal pernah fakir. Barokahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu duit ada aja, cukup aja kita cukup. Makanya kalau orang dulu biasanya ada Habib, apa kiai, datang muridnya sulit dikasih duit. Jangan dipakai, taruh aja di dompet, dijadiin aziman. Karena mungkin itu duit pernah dibacain maulid atau dibacakan sholawat ke atas Nabi SAW. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, barang siapa yang ngumpulin orang. Barang siapa yang ngumpulin orang, ya, barang siapa yang ngumpulin orang buat membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahaya atau aman, kemudian disiapin makan,
dia sedekah makanan. Wa akala makanan. Kemudian dia percantik tempat buat maulid Nabi SAW, dihias. Wa amila ihsanan. Di dalam majelis itu dibuat amal yang ihsan, yang baik, yang bagus. Wa shara sababan li qiraatihi. Dan dia berhasil menjadi sabab pembacaan maulid Nabi SAW. Ba'atsahullahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada wa salihin. Kelak di hari kiamat, kata Imam Syafi'i, ini orang bakal Allah bangkitkan bersama para orang-orang siddiqin, bersama para aulia, bersama para syuhada, bersama para salihin. Wa yakunu fi jannati na'im, dan Allah bakal tempatkan orang ini di surganya Allah Ta'ala yang dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan. Dulu ana pernah ingat cerita dari Jeddah ana. Nenek, anaknya Habib Salim bin Toha Al-Haddad, Pasar Minggu. Dulu Habib Umar bin Hud kalau bikin maulid, nggak boleh ada yang ceramah. Mau yang diundang ulama sealim-alimnya lagi, nggak boleh ceramah. Dan pernah Habib Umar bin Hud itu ditanya sama Wahabi, Habib, kenapa bikin maulid? Tujuannya apa bikin maulid? Apa jawab Habib Umar? Tujuan anak mau ngasih makan orang. Makanya tiap bulan maulid saya potong kambing 1000 ekor. Kata Habib Umar bin Hafid di Megamendung, di Cipayung. Bikin maulid, nyembelih kambingnya 1000 kambing. Buat ngasih makan orang. Saya tujuannya mau ngasih makan orang, kata Habib Umar bin Hud. Insyaallah. Makanya bahaya banget orang kalau hatinya berat datang ke perkumpulan maulid, apalagi nggak suka. Wah, ini bahaya ini. Hati-hati. Takutnya di dalam hati ada ghil, ada illat, ya, ada penyakit, ada belenggu tuh. Wong bocah maulid Nabi kok. Kita hadir maulid Nabi, coba ini masalahnya di mana? Di zaman Rasulullah nggak ada perayaan maulid Nabi yang kayak gini. Nggak usah bahas sampai zaman Rasulullah, kita orang tahu. Sampai ke kurun ketiga pun nggak ada, sampai abad ketiga nggak ada maulid Nabi. Setelah abad ketiga baru ada maulid Nabi. Maulid Nabi yang pakai qiyam, kalau tola al-badru asyraqal pakai qiyam, ini adanya setelah abad ketiga. Ente nggak usah bahas di zaman Nabi. Kita paham itu. Tapi ente tahu nggak Nabi SAW merayakan hari lahirnya? Hadisnya sahih. Nabi SAW pernah ditanya, su'ila an shaumihi yaumal itsnain. Pernah ditanya soalan Nabi berpuasa di hari Senin. Apa jawabnya Nabi? Dzalikal yaum wulidtu fi. Di hari itu aku dilahirkan. Di hari itu aku dilahirkan. Nabi berpuasa di hari lahirnya. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau bukan tasyakur, kalau bahasa kita tasyakuran. Arti tasyakuran apa? Bersyukur. Menunjukkan syukurnya Nabi SAW ke Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala telah melahirkan Nabi di hari Senin. Makanya di hari itu Nabi pun dikasih kespesialan sama Allah Ta'ala. Di hari Senin Allah kasih khususiyah hari Senin. Semua segala macam bentuk kekhususan itu dihadiahkan sama Nabi Muhammad SAW beserta 63 Nabi dan Rasul yang bersama Nabi. Jadi tiap hari itu penuh sebenarnya. Hari Sabtu buat Nabi Musa beserta 50 Nabi dan para Rasul yang bersamanya. Hari Ahad buat Nabi Isa alaihissalam beserta 50 Nabi dan Rasul yang bersamanya. Nanti ada lagi hari Selasa buat Nabi siapa, hari Rabu buat siapa, hari Kamis buat siapa. Itu ada itu. Terus tujuan Nabi apa puasa di hari Senin? Kalau nggak ada sabab-sabab yang ajib, puasa aja. Masa Nabi begitu? Ya puasa aja. Itu mah kita. Kalau Nabi nggak boleh kayak gitu. Karena Nabi ini nggak pernah ngeluarin omong kosong dari mulutnya. Qad aflahal mu'minun. Ya, kata Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun.
Alladzina hum fi sholatihim khashi'un wa 'anil lagwi mu'ridun, kata Allah taala. Cirinya orang mukmin 'anil lagwi mu'ridun. Jangan maksiat. Urusan yang kosong aja yang enggak ada harganya orang mukmin bertolak belakang. Maksudnya menghindari. Omong kosong apa? Oh, enggak diterima. Itu orang mukmin. Lah gimana Nabi? Terus Nabi masa puasa hari Senin enggak ada alasannya? Mesti alasannya kuat. Apa kata Nabi? Zalikal yawm wulidtu fi. Di hari itu aku dilahirkan, kata Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW bersyukur sama Allah Ta'ala. Sama dengan halnya kita merayakan maulidun Nabi. Kita kumpul, kita baca biografi Nabi. Maulid itu kan biografi. Maulid biografi. Coba dibaca. Dari sebelum Nabi lahir sampai pas Nabi lahir. Lah waktu kita qiyam tola al-badru alaina asyraqal badru alaina. Ini bagian di mana di situ ditandakan Nabi lahir. Baru setelah qiyam fasal-fasal berikutnya ini menjelaskan sejarah Nabi dari zaman anak-anak sampai jadi Nabi, sampai tufi, sampai meninggal. Hanya saja diringkas. Sejarahnya itu diringkas. Apa nggak boleh juga ngeringkas? Lah terus ya apa kabarnya itu kalau kita belajar kitab Khulasah Nurul Yakin itu? Jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 kan kecil-kecil itu. Itu sejarah Nabi yang ringkasan. Lah kalau orang mau diajarin sejarah Nabi yang gede-gede, Sirah Halabiyah. Hah? Ini orang nggak ada yang pulang ke rumahnya bisa-bisa sebulan. Duduk di majelis pagi sampai pagi. Baca sirah, mending paham. Habis itu bubar semua yang di otaknya. Yang penting-penting diambilin. Yang wajib-wajib kita tahu itu diambilin. Itu yang disajikan. Ini men haram-haramin aja. Orang yang pertama kali mempelopori qiyam di dalam maulid. Tahu nggak siapa? Karena ada itu tola'al badru alai asyraqal badru. Kan ada tuh. Kita diri kan? Siapa yang nyontohin pertama kali diri? Jangan ngambil ke sahabat lagi. Anu udah katakan 3 abad awal itu nggak ada kayak gitu. Setelah abad ketiga itu baru. Yang pertama kali diri memuji Nabi sambil diri itu yang mempelopori Imam Tajuddin As-Subuki. Dalilnya di mana, Beb? Ente buka kitab Sirah Halabiyah juz 1. Di bab apa lu cariin diri? Orang alim ente ragu, ya kan? Berarti ente lebih alim dari orang alim. Cari sendiri. Ya kan? Nah lebih enak begitu. Kamu orang alim ragu, tanya kitab apa? Ya halaman berapa? Bab apa? Bisa bacanya. Ya kalau bisa monggo silakan. Udah nggak mondok, sok-sokan nanya dalil. Ulama-ulama kita udah banyak yang baik, ceramah di panggung, ngajar di majelis, kadang-kadang nggak pakai ayat Quran langsung kefahamnya. Karena kenapa? Ya wis ngimbangin keawaman yang hadir. Orang awam disajikan ayat Quran, bacanya aja pletot-pletot, borok-borok ngerti artinya, apalagi fahamnya. Wis berantakan, langsung dikasih faham sama ulamanya. Sama gurunya dikasih faham langsung. Kadang-kadang tengil, sok tahu, sok ngerasa paling hebat. Coba dalil kitab apa ini? Bab apa? Lu datang aja ke rumah gue, ntar gue kasih lihat lu baca sendiri dah. Ya kan? Kalau ente nggak mau ke rumahnya, ente beli kitabnya. Nggak punya duit, ya udah urusan ente itu. Derita ente, bukan derita anak. Enggak, Beb, yang anak buka, anak lihat nih, baca di mana baca? Google. Dia nggak tahu para guru belajar tahunan, 10 tahun, 15 tahun di pondok, bacanya kitab kayak gini. Bayangin ente, rambutnya kagak ada kitabnya. Rambutnya kagak ada itu kitab.
Salah harokat nyebut, salah harokat, salah paham. Ngaji ilmu alatnya aja udah tahunan. Ente kalau belajar di Singgiti, di Mauritania itu ada step-stepnya itu. Bukan step kejang nih ya. Step by step. Paham bahasa Inggris nggak? Di Mauritania itu, di Singgiti itu, taklim itu, ngaji itu ya. Minimal 10 tahun. 1 tahun pertama, kalau nggak salah 1 tahun apa 3 tahun itu. Pertama, itu mempelajari ilmu alat dulu. Ilmu nahwu, sorof, lugha, mantik, balaghah, arud dan lain-lain, goafi dan lain-lain itu. Enggak ada pelajaran yang lain itu. Nanti itu udah selesai, baru nanti masuk ke fikih. Fikih semua udah selesai, baru nanti masuk ke hadis. Hadis, Quran, nanti paling tinggi, nanti paling akhir, semester akhir belajarnya apa? Bukan usul fikih, sebelumnya usul fikih. Usul fikih selesai, gawaidul fikih selesai. Ya. Gawaidul syariah. Ilmu qawaidul syariah. Nah, ilmu itu tuh nanti yang nanti apa namanya bisa yang digunakan ulama buat bikin hukum. Ini jadi wajib nih kayak gini nih. Ini wajib gimana? Asal usulnya jadi wajib gimana ceritanya nih? Ini ilmu laboratorium hukum syariat. Qawaidul syariah. Ngaji belum banyak, mau debat sama ulama, mau orang alim ya repot kan? Pakai Google lagi, wempet banget dah. Ya enggak? Gua baca nih buku terjemahan lagi, ya Allah, ya Rabbana ya ilahana. Ya. Sian, ustad-ustad, kiai sian, Kiai Nawawi sian. Taklimnya lama. Masih muda ngapal ini, ngapal itu, kalah main pakai Google. Kasihan. Lihat mukanya dong. Kan melas sudah capek. Ya. Masa inti kalian pakai Google? Ya Allah, jangan dong. Paham ya? Jadi Imam Tajuddin As-Subuki yang pertama kali mempelopori qiyam di dalam maulid. Biar paham tuh.